Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan, dalam video eksklusif kita akan melanjutkan mengenai uji capaian pembelajaran akhir tahun. Kita mulai dari soal yang nomor 21. Bacalah teks berikut dengan saksama, kemudian kerjakan soal nomor 21 dan 22. Nah, di sini ada sebuah surat undangan ya. Mestinya resmi karena di sini ada kop suratnya SMP Tunas Muda. Nah, di sini ada bagian-bagian rumpangnya. Yang satu ini tentu adalah tanggal pembuatan surat. Kemudian selanjutnya adalah dengan hormat, ada salam pembuka. Nah, kemudian yang tentunya yang nomor 2 ini adalah isi dari undangan tersebut. Oke, kita lihat permasalahannya. 21. Tanggal surat yang tepat untuk mengisi nomor 1 pada surat tersebut adalah, nah, tanggal surat itu yang pertama tanggal, kemudian diikuti bulan, kemudian diikuti tahun. Nah, tentunya jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian yang nomor 22, isi surat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada surat tersebut adalah, nah, untuk bagian rumpang kita harus bisa mencocokkan ya antara bagian pemerinciannya dengan maksud tujuannya. Coba kita lihat di sini. Yang pertama, yang A ya, lomba sekolah sehat mengharap izin. Sebentar, apakah ini mengharap izin? Nah, ini konteksnya adalah undangan. Berarti mengundang itu bukan masalah izin ya. Kemudian mengharap kehadiran. Nah, ini benar karena tipe suratnya adalah undangan. Jadi undangan tersebut mengharap kehadiran. Ya. Jadi yang B ini sementara ini benar. Kemudian yang C, mengharap bantuan. Ini bukan. Kemudian yang D, kami mengharap sambutan. Ini juga bukan. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 23. OSIS SMP Bangsa akan mengadakan porseni. Ketua OSIS mengundang pengurus OSIS untuk rapat pembentukan panitia. Rapat tersebut akan dilaksanakan Jumat 18 Maret 2016 pukul 14.00 di ruang OSIS. Isi surat resmi yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, nah, ini kata kuncinya adalah rapat pembentukan panitia porseni. Ya, itu kata kuncinya. Coba kita cross check. Kami mengharap kehadiran para pengurus OSIS SMP Bangsa dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari pukulnya 8. Ini jelas salah ya. Kan mestinya adalah pukul 14. Kemudian yang B, teman-teman pengurus dalam rapat akan dilaksanakan pada Jumat 18 Maret 2016 pukul 14 benar di ruang OSIS. Ini di ruang rapat persiapan bakti sosial, apalagi ini jelas salah. Kemudian yang C, kami mengharapkan kehadiran pengurus bla 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 Jumat 18 Maret 2016 14.00 ruang OSIS benar, pembentukan panitia porseni itu benar. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Untuk yang D, ruang kerja, ruang media, pembagian kerja, ini jelas salah. Jadi jawaban 23 adalah C. Berikutnya, perhatikan kutipan surat berikut. Kami beritahukan bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SMP Harapan Bakti akan menyelenggarakan lomba baca puisi tingkat SMP seprovinsi. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada harinya sekian ya, pukul, tempat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Isi balasan surat dinas yang tepat tersebut adalah berkaitan dengan permohonan izin saudara dalam rangka memperingati Hardiknas yang akan dilaksanakan pada Senin bla bla bla. Pada dasarnya kami setuju. Nah, ini jawabannya. Silahkan dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, ini mestinya benar ya. Tapi coba kita lihat pilihan yang B, C, dan D. Kita lihat. Silahkan saja. Nah, ini yang untuk buat catatan ya buat adik-adik sekalian. Kalau dalam hal untuk menjawab surat resmi, mestinya harus didahului oleh surat sebelumnya. Ya, harus
didahului dengan merujuk surat resmi sebelumnya. Ya, bedakan ya ini ya. Di pilihan B, C, dan D ini tidak ada pemberitahuan atau surat resmi sebelumnya tidak diceritakan terlebih dahulu. Nah, kita lihat bedanya untuk yang A. Di sini kan diceritakan berkaitan dengan permohonan izin saudara dalam rangka memperingati. Nah, ini surat izinnya. Nah, ini sebagai surat balasan surat dinas itu diceritakan kembali atau disebutkan, bukan diceritakan ya. Dituliskan. Jadi, surat balasannya itu didasarkan atas surat resmi sebelumnya. Nah, ini disebutkan gitu. Jadi jelas 24 adalah jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 25. Perhatikanlah surat undangan berikut. Dengan ini kami mengundang Anda untuk menghadiri rapat rutin awal tahun pelajaran 2016-2017 yang akan diselenggarakan pada hari tanggal, waktu, tempat acara. Kalimat penutup surat undangan tersebut adalah, nah, untuk membuat kalimat penutup surat undangan itu sebaiknya adalah kita menyatakan harapan kita kepada para undangan agar hadir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ucapan terima kasih. Nah, di situ ada di pilihan option keberapa? Di situ ada pada pilihan option yang ke D. Iya kan? Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan Bapak Ibu dapat tepat waktu. Jadi benar-benar mengharapkan kedatangannya tepat waktu. Kemudian bagian yang kedua adalah atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 26. Kepada yang terhormat Bapak Direktur. Nah, ini jelas salah, ini ada bapaknya. Kalau ada jabatan struktural dalam sebuah instansi, sudah jabatannya saja yang disebutkan. Tidak perlu pakai kata sapaan bapaknya. Bapak maksud saya. Perbaikan penulisan alamat surat tersebut yang tepat adalah, nah ini juga ada nomor pakai titik. Sebenarnya angka di dalam alamat itu tidak perlu didahului nomor. Ya, karena angka pada alamat itu sudah menunjukkan nomor. Orang itu sudah tahu, oh ini pasti nomor. Seperti itu. Jadi tidak perlu disebutkan nomornya ini lagi. Jadi yang tepat adalah yang Direktur PT ini ada nomornya salah. Ini benar ya. Ini ada nomornya salah. Ini PT-nya huruf kecil salah. Berarti yang benar adalah yang B. Berikutnya nomor 27. Dengan hormat. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Guru Seni Budaya untuk menghadiri pentas seni SMP Nasional Bandung yang akan diselenggarakan pada. Pemberian yang tepat untuk melengkapi isi surat undangan tersebut adalah, nah ini ya, ini semestinya ya, karena di sini tempatnya kan sudah ada. Mestinya adalah hari, tanggal, dan waktu. Mestinya seperti itu. Kalau tempatnya kan jelas di SMP Nasional Bandung. Tapi dalam hal ini untuk masalah waktunya di option A, B, C, D, option waktu ya ini penulisannya tidak boleh seperti ini. Pakai sama dengan, sampai dengan, ding. Sorry, bukan sama dengan ya, sampai dengan. Nah, mestinya penulisannya waktu adalah seperti ini. Pukul pakai strip. Kemudian diikuti waktu Indonesia apa? Barat, timur, atau tengah. Seperti itu. Nah, karena masing-masing di sini yang memuat waktu itu salah, berarti otomatis pilihan yang benar adalah yang C. Seperti itu. Namun ini semestinya kekurangannya adalah waktu yang disebutkan itu. Mestinya. Tapi karena di sini option A, B, dan D waktunya itu salah semua dalam penulisannya, maka option yang mungkin adalah yang D. Seperti itu. Kemudian nomor 28. Demikian surat lamaran ini, atas perhatiannya diucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini diucapkan banyak-banyak ini sudah banyak, itu sudah mengandung makna jamak. Jadi kalau banyak-banyak itu kan tidak logis, tidak bisa diterima. Ya. Jadi
semestinya kita menjawab untuk yang nomor 28 ini cukup demikian. Sebentar 28 ya. Mestinya adalah atas perhatian Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih. Itu sudah benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya 29. Bacalah surat undangan berikut. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara pada hari, tanggal, waktu acara. Kata-kata yang tepat untuk melengkapi isi surat tersebut adalah, nah kalau ini udah ada hari, tanggal, waktu acara, tentunya adalah tempat, ya. Tempat di lapangan RT 9 RW 6 Kelurahan Sukapura. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya, bacalah kutipan surat pribadi berikut. Kak Chandra yang kurindukan. Nah, ini surat pribadi ya. Kak Chandra, aku ingin menyampaikan kepada kakak bahwa ibu sangat kangen pada kakak. Sudah 4 bulan kakak tidak pulang kampung. Aku tahu kalau kakak saat ini sibuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jika tidak ada kesibukan lagi, orang tua kita mengharapkan kakak bisa pulang ke Bandung. Ibu sangat kangen pada kakak. Begitu juga aku dan adik. Cukup sekian surat dariku. Balasan surat dari kakak sangat aku nantikan. Nah, umumnya kalau untuk surat pribadi, yang pertama mestinya adalah memberikan kabar, ya, memberikan kabar. Nah, dari pilihan option di sini yang memberikan kabar adalah tentunya adalah yang D. Hai Kak Chandra, apa kabar? Aku sampaikan bahwa keadaan keluarga di Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga doaku untuk kakak. Jadi pertama adalah mengabarkan, menanyakan kabar, diiringi dengan informasi kabar keluarga si pengirim surat. Seperti itu. Dan dilanjutkan lagi dengan harapan kabar dari yang si penerima surat, kabar si penerima surat. Harapannya tentunya kabarnya yang baik. Jadi jawaban 30 adalah yang D. Berikutnya nomor 31. Bacalah kutipan surat pribadi berikut. Salam kangen. Bla bla bla, aku terlalu banyak kegiatan akhir-akhir ini. Nah, ini ada kata aku terlalu banyak. Pasti kalimat sebelumnya tentunya adalah alasan penyesalan. Ya, alasan penyesalan. Mana yang menunjukkan alasan penyesalan? Nah, tentunya adalah yang B. Maafkan aku Cahya karena baru membalas suratmu. Nah, ini kan berupa permintaan maaf atau penyesalan. Nah, penyesalan karena apa? Karena aku terlalu banyak kegiatan akhir-akhir ini. Seperti itu. Jadi 31 ini jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 32. Untuk sahabatku Dela. Hai, apa kabar Dela? Semoga kamu dan keluarga di Jambi selalu dalam lindungannya. Aku dan keluarga di Semarang juga dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita ujian. Bagaimana persiapanmu menghadapi ujian besok? Berikutnya, kamu yang selalu mendapatkan peringkat pertama tentu sudah mempersiapkannya dengan baik. Aku juga sedang sibuk belajar untuk memperdalam materi untuk ujian nanti. Semoga kita dapat lulus dengan hasil yang memuaskan dan dapat melanjutkan ke sekolah favorit seperti yang kita cita-citakan dulu. Nah, tentunya ini adalah penutup, ya. Penutup. Bagaimana penutup yang baik? Coba kita cross check untuk masing-masing. Demikianlah surat saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, ini terlalu resmi sekali ya. Ini terlalu resmi sekali. Ini bukan surat pribadi ini. Yang B, cukup sekian surat dariku. Ku nanti selalu balasan surat darimu. Nah, inilah yang tepat. Seyogyanya kalau surat pribadi setelah kita menulis adalah tentunya adalah mengharapkan balasan. Seperti itu. Jadi 32 jawabannya adalah yang B. Berikutnya. Sekian lama kita tidak bertemu. Setelah bertemu mengapa terlihat sinis? Bukankah aku salah seorang sahabatmu, sahabat yang paling imut dan manis? Teks tersebut tergolong puisi, tentunya adalah puisi lama, ya.
Ini kan kelihatan sajaknya ini. U, I, U, I. Atau bisa dikatakan juga bersajak AB, AB. Iya kan? Seperti itu. Yang bisa dikatakan apa ini? 4 baris atau 1 bait ini adalah pantun. Ya. Jadi 33 adalah puisi lama. Topik pantun di atas tentunya tentang persahabatan. Ya. Oke, kemudian 35. Dari pantun tersebut yang termasuk sampiran adalah sampiran itu adalah baris pertama dan baris kedua. Sekian lama kita tidak bertemu. Setelah bertemu mengapa terlihat sinis? Nah, jadi 35 adalah yang A. Yang merupakan sampiran. Kemudian yang nomor 36. Dari pantun tersebut yang termasuk isi adalah, yang termasuk isi adalah baris ketiga dan keempat. Tentu tadi kelihatan. Baris ketiga dan empat adalah sekian lama kita tidak bertemu, setelah bertemu mengapa terlihat sinis. Jadi jawabannya adalah yang jelas yang sebentar. Sekian lama kita tidak bertemu, bukan ya? Kita lihat. Bukankah aku salah seorang sahabatmu? Nah, bukankah aku salah seorang sahabatmu, sahabat yang paling imut dan manis? Jadi jawabannya adalah yang B. 37. Pantun tersebut terdiri atas pantun tadi 4 baris ya. Yang namanya pantun itu 1 bait terdiri dari 4 baris. Nah, kalau tadi pantunnya adalah jelas 1 bait. 38. Pantun tersebut mempunyai tujuan komunikasi tertentu, yaitu sebagai, sudah kelihatan, karena persahabatan temanya adalah hiburan. 38 adalah yang A. Berikutnya yang nomor 39. Teks tersebut tergolong barang siapa mengenal diri maka telah mengenal Tuhan yang bahri. Teks tersebut tergolong, nah ini jelas gurindam karena hanya 2 baris. Ya kan? Gurindam. Maksud teks tersebut adalah, untuk dapat mengenal diri sendiri maka kenalilah Tuhan. Itu salah. Mestinya adalah untuk mengenal Tuhan maka kenalilah diri sendiri. Jadi jawaban 40 adalah yang B. Kemudian 41. Gurindam yang dahulu sangat terkenal, yakni Gurindam 12 yang terdiri atas 12 pasal adalah karya jelas itu Raja Ali Haji. Berikutnya. Baiklah perahu engkau berteguh, hasilkan pendapat dengan tali sauh. Anginnya keras, ombaknya cabuh, pulaunya jauh tempat berlabuh. Teks tersebut tergolong, kita lihat di sini. Sajaknya adalah A. Dalam artian ini vokalnya U ya, walaupun U, tapi kan kita bisa membuat kesimpulan sajaknya A. Nah, kalau puisi dengan sajak A itu adalah jenis syair. 43. Diksi perahu dalam teks tersebut bermakna, baiklah perahu engkau berteguh, hasilkan pendapat dengan tali sauh. Nah, ini seperti halnya kisah kehidupan atau perjalanan hidup. Nah, berarti menyimbolkan apa perahu itu? Menyimbolkan lambang kehidupan. Seperti itu. Kemudian yang nomor 44, penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah tentu Hamzah Fansuri. Yang B ya. 45, perhatikan kalimat berikut. Kamu akan menjadi pandai jika kamu rajin belajar. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi. Nah, konjungsinya apa? Konjungsinya adalah jika. Jika itu adalah konjungsi prasyarat. Ya. Atau kalau di pilihan jawabannya di sini adalah konjungsi syarat. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Untuk nomor-nomor selanjutnya Pak Jul bahas pada video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.